Oke, baiklah teman-teman semuanya, selamat datang di channel SM Vintage. Jadi di video kali ini kita akan sedikit membahas atau kita akan lebih tepatnya mereview aplikasi pinjaman online KTA Kilat, teman-teman. Namun sebelum kita membahas aplikasinya secara lengkap dan juga di video ini kita akan bahas ya mulai dari cicilannya, cara bayarnya, tenornya, sistem cicilannya per bulan seperti apa dan juga resiko galbay di aplikasi pinjaman online KTA Kilat ini. Namun kita akan cek aplikasinya terlebih dahulu di Play Store. Jadi buat kalian yang mau pinjam di aplikasi KTA Kilat ini sudah tersedia di App Store dan juga di Play Store. Jadi sangat fleksibel buat kalian yang nonton video ini di berbagai jenis HP, teman-teman. Jadi kita langsung saja bahas aplikasinya terlebih dahulu. Ya, ini adalah aplikasi pinjaman online KTA Kilat ya teman-teman. KTA Kilat pinjam uang online dari PT Pendanaan Teknologi Nusa, teman-teman. Di sini kita bisa lihat ya aplikasi pinjaman online KTA Kilat ini. Di sini kita bisa lihat untuk ratingnya itu sekitar 4,6 ya dari 454.000 ulasan dengan jumlah download yang mencapai 10 juta download ya. Jadi ini aplikasi pinjaman online yang salah satu yang paling banyak digunakan ya di Indonesia, teman-teman. Dan kita bisa lihat ya untuk di sini rating dan ulasannya itu untuk bintang 5 itu paling banyak, teman-teman ya, mencapai sekitar 80%, teman-teman ya. Kemudian untuk keduanya itu bintang 4 ya, dan ketiga itu bintang 1, teman-teman. Jadi kita bisa tahu lah ya teman-teman ya, ini aplikasi pinjaman online yang menarik, teman-teman ya. Jadi kita langsung saja buka lagi ya. Ya, kita bisa lihat ya. Jadi sekedar informasi teman-teman, jadi aplikasi pinjaman online KTA Kilat ini banyak yang mengatakan ini adalah aplikasi pinjaman online semi ilegal ya. Karena mereka aplikasi pinjaman online KTA Kilat ini biasanya menawarkan jenis pinjamannya itu melalui SMS, teman-teman. Dan mereka mengirimkan link dan kemudian disuruh untuk menginstal aplikasi KTA Kilat ini. Dan yang masih jadi pertanyaan entah dari mana mereka mendapatkan nomor kita. Apakah mereka mengambil nomor kita yang kita pakai daftar di aplikasi pinjaman online lain atau seperti apa, saya juga kurang paham. Dan untuk informasi TKB di aplikasi pinjaman online KTA Kilat ini tidak ada, teman-teman ya. Tidak ada informasi tingkat keberhasilan bayar, teman-teman. Namun kita bisa lihat di sini aplikasi pinjaman online KTA Kilat ini adalah aplikasi pinjaman online resmi OJK, teman-teman. Ya. Jadi seharusnya kalian tidak perlu khawatir lagi untuk pinjam di aplikasi ini karena telah diawasi oleh OJK. Dan kita akan bahas untuk oh ya, untuk limit maksimal pinjaman di aplikasi ini yaitu sekitar 9 juta, teman-teman ya, dengan pelunasan kapanpun, persetujuan cepat hanya 3 menit, dan tenor pinjaman fleksibel ya, mendukung pinjaman 61 hari hingga 120 hari. Jadi maksimalnya itu ada di sekitar 4 bulan cicilan, teman-teman. Dan kita bisa lihat ya, untuk bunga di aplikasi pinjaman online KTA Kilat ini biasanya itu 0,2 sampai dengan 0,4% ya. Itu aturan OJK, teman-teman. Jadi pinjaman online itu bunganya itu bunga harian. Dan kita bisa lihat di sini untuk mengajukan pinjaman di sini ya, pastinya akan mengisi informasi pribadi, informasi pekerjaan, kontak darurat, dan informasi identitas, kemudian informasi bank. Ya. Dan untuk informasi pribadi di sini yaitu KTP ya teman-temannya, seperti itu ya. Kemudian informasi pekerjaan, dan di sini saya ada tips buat kalian yang ingin mendapatkan limit besar di KTA Kilat ini. Kalian mengisi di informasi pekerjaan ini, pastinya kalian isi saja pekerjaan kalian sesuai dengan KTP. Namun untuk penghasilannya kalian jangan sampai, misalkan pendapat kalian 2 juta, kalian isi informasi pendapatan kalian itu sekitar 2 juta juga ya. Itu pastinya agak sulit untuk di ACC, teman-teman. Dan kemudian juga pastinya jika di ACC akan mendapatkan limit hanya ratusan ribu ya teman-teman, itu sekitar 400 sampai dengan 600 ribuan saja, teman-teman. Dan untuk kontak darurat ya, kemudian kontak darurat di sini pastikan kalian menggunakan nomor yang betul-betul aktif, teman-teman ya. Kalau kalian memasukkan kontak darurat nomor baru itu biasanya auto ditolak karena aplikasi seperti ini itu sudah menggunakan sistem yang canggih, teman-teman. Jadi tidak akan mereka mau meminjamkan jika kalian menggunakan nomor asal-asalan, apalagi nomor baru, teman-teman, seperti itu ya. Saran saya kalian gunakan ya, pada saat mendaftar, yaitu nomor yang telah aktif lebih dari 1 sampai dengan 2 tahun. Begitu juga dengan kontak darurat, teman-temannya. Informasi identitas ya sama lah ya, KTP dan verifikasi wajah juga. Kemudian informasi bank. Dan untuk aplikasi ini belum bisa cair ke e-wallet, tentunya hanya bisa ke rekening bank. Dan kita akan bahas untuk sistem cicilan di aplikasi ini seperti apa jika pertama kali mengajukan, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, untuk KTA Kilat ini kita bisa lihat dari sini ya. Untuk biasanya itu limit minimalnya itu jika kalian mengikuti langkah-langkah saya itu sekitar 600 ribu, teman-teman ya, dengan
maksimalnya itu sekitar 3.800.000, kemudian 3 periode atau 90 hari saja. Dan kita bisa lihat di sini ya, kalian harus pastikan cek tenornya terlebih dahulu, misalkan 2.600.000, kemudian tenornya 30 hari kali 3 periode. Dalam artian 30 hari kita akan membayar 3 kali, maksudnya 3 kali bayar itu per 30 hari. Jadi 30 hari kita bayar, kemudian 30 hari berikutnya kita bayar lagi. Seperti itu teman-teman. Karena kita tahu sendiri banyak aplikasi pinjaman online yang meminjamkan itu cicilan pertamanya itu jatuh tempo 15 hari setelah pencairan, teman-teman. Jadi agak berat teman-temannya seperti itu. Dan di sini ada juga yang sistem seperti itu, yaitu yang 1.200.000 dan juga 600.000. Di sini kita bisa lihat ya, 15 hari kali 4 periode. Kemudian juga 100.200, 15 hari kali 4 periode, teman-teman, seperti itu ya. Jadi pastikan kalian pilih saja yang 30 hari dikali 3 periode ya, 30 hari kali 3 periode ya teman-teman, agar kalian tidak terlalu berat membayar cicilannya. Jadi dalam 1 bulan kalian hanya membayar 1 kali, teman-teman, seperti itu. Dan apakah aplikasi ini mudah cair jika kalian mengikuti langkah-langkah saya dan kalian tidak pernah melakukan galbay di aplikasi pinjaman online? Itu biasanya pasti akan di ACC, teman-teman ya, seperti itu. Dan kalian memiliki pekerjaan yang jelas, itu pasti akan di ACC, teman-teman ya. Dan intinya skor kredit lah di OJK itu baik, atau tidak pernah melakukan galbay atau terlambat bayar di suatu pinjaman online lain, itu pasti akan cair, teman-teman. Nah, buat yang bertanya apakah pinjaman online ini bisa cair jika kita pernah melakukan galbay di aplikasi pinjaman online lain, nah itu hoki-hokian, teman-teman ya. Seperti saya pernah mengalami itu, teman-teman ya, itu hoki-hokian. Saya pernah pinjam di suatu aplikasi pinjaman online ya. Saya galbay di aplikasi lain, kemudian saya pinjam di situ, pertama ditolak, kemudian saya ajukan berkali-kali, akhirnya di ACC, teman-teman ya, seperti itu. Padahal saya belum lunasi pinjaman online yang saya galbay, seperti itu, teman-teman. Jadi kalian harus ketahui itu. Dan untuk risiko galbay di aplikasi pinjaman online ini pastinya ada, teman-teman ya. Salah satunya itu pastinya akan mendapatkan teror ya dari debt collector atau pihak ketiga dari aplikasi ini, teman-teman. Jadi lebih baik jangan digalbay, teman-teman ya, karena pastinya kalian akan di blacklist juga di OJK, teman-teman ya, karena yang akan sulit mendapatkan pinjaman di aplikasi lain lagi pada saat kalian butuh duit, teman-teman, seperti itu ya. Jadi untuk pembahasan kita seputar pinjaman online KTA Kilat ini mungkin sudah cukup, teman-teman ya. Semoga dapat membantu dan memberikan kalian informasi sebelum melakukan pinjaman di aplikasi KTA Kilat ini. Terima kasih.